keys, push the start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Stuck in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow. Ibu ada dengar, pernah dengar? Ibu enggak dengar, ibu sendiri pengalaman. Ibu yang pergi sendiri. Iya, Betul, ibu tak bohong. Masya Allah. Kalau ibu nengok secara pribadi, yang kontrak itu kasihan mereka. Ah. Mereka tuh kalau memang Narasumber pertama bernama Ibu Tuminah. Ia mengatakan bahwa ia pernah bekerja di Malaysia saat sedang berkunjung ke rumah saudaranya. Beliau mendapat tawaran untuk kerja di rumah makan di bagian mencuci piring. Ibu Tuminah berpendapat bahwa pergi secara pribadi tanpa melalui agen lebih menguntungkan dibanding melalui agen, karena gaji yang didapat 100% ia dapatkan sepenuhnya untuk dirinya tanpa membayar pajak apapun dan potongan agen manapun. Kayak mana ceritanya bisa pergi? Itulah ikut penampungan dulu. Penampungan. Jadi ini perginya semuanya udah ditanggung gitu? Potong gaji situ, tapi potong yang 6 bulan tuh. Kan apa tuh, berapa lama kita nanti di sana kan udah dapat gaji dipotong, Ini selama 6 bulan. Lewat agen ini? Ya. Jadi itu pas mau pergi, ibu emang niat? Iya, nggak jadi TKW gitu kan. Iya. Enggak semua orang begitu kan. Nah, tadi kan kalau Narasumber kedua bernama Ibu Atik. Ia menceritakan bahwa ia pernah menjadi TKW dan berangkat melalui agen. Ia menjadi TKW karena suatu ajakan dan pernah ditampung terlebih dahulu selama sekian bulan. Setelah mendapatkan majikan, beliau mengalami perlakuan yang tidak mengenakan, seperti dikurung selama 24 jam penuh di dalam rumah, pintu digembok secara double, diberi makan 1 hari sekali dengan lauk nasi putih dan belis mentah. Saat awal bekerja, gaji 6 bulan pertama dipotong oleh agen dengan alasan hal itu telah tertuang di dalam kontrak yang ditandatangani. Saat mengalami perlakuan tidak mengenakan tersebut, ia pernah mengadukan hal itu kepada agen. Akan tetapi, agen mengatakan bahwa Bu Atik tidak bisa pindah majikan karena ia telah dikontrak oleh majikan tersebut. Karena dirasa tidak ada jalan keluar, maka Bu Atik memilih kabur melalui parit-parit kecil dan bersembunyi berhari-hari hingga akhirnya ia bisa kabur menumpang kapal kecil melalui Dumai. Sesampainya di Dumai, ia merasa aman karena masyarakat juga justru melindunginya. TKI yang pergi berangkat ke Malaysia atau ke Singapura pernah. Iya. contohnya kayak adik saya kan yang pernah dari Singapura dulu. Oh, ada ibu dulu berangkat itu emang berangkat sendiri gitu atau ada agen? Nggak tahu juga ya, saya kan cuma dengar-dengar gitu aja. Narasumber selanjutnya bernama Ibu Mayanti. Ia menceritakan bahwa adiknya lah yang pernah menjadi pekerja imigran. Namun, Ibu Maryanti tidak menjelaskan secara spesifik mengenai adiknya tersebut. Kami telah menanyakan kepada Ibu Mayanti, apakah ia pernah mendapatkan tawaran menjadi TKW atau tidak. Jawabannya adalah tidak. Dan apabila ia ditawarkan, maka ia tidak mau. tahu informasi tentang itu atau pernah diajak mungkin? Pernah sih, ada kawan ada. Tawaran Kantor, gitu kan. bermodal apa Bu biasanya? Nggak modal sih, pokoknya kita cuman uang jalan itu aja. Seperti masuk kalau kita ke Singapura, Malaysia gitu kan. Kita kan pakai uang apa tuh namanya?
Narasumber selanjutnya bernama Ibu Komsatun Hasanah. Ia mengatakan bahwa ia pernah diajak menjadi TKW, namun ia menolaknya karena ia cukup baik dalam mengetahui apa perbedaan dari TKW secara legal dan ilegal. Kami menanyakan kembali, apabila sekarang Ibu ditawarkan, apakah Ibu menginginkan menjadi TKW? Dan ia mengatakan ia tidak mau. Kalau di warga sini itu ada menjadi TKW. Nah, kalau untuk berangkatnya ibu itu bu biasanya apakah kalau misalnya dari mulut ke mulut itu kan sebulan pulang. Jadi Biasanya dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. nggak lewat agen. Dari misalkan dari kawan yang sebelumnya udah di sana lama, cari orang lagi, nah itu kan ditarik biasanya kayak gitu. Jadi nggak lewat agen gitu. Narasumber selanjutnya bernama Ibu Lilis. Ia mengetahui bahwa di sekelilingnya, termasuk keluarganya, ada yang menjadi TKW, dan tawaran menjadi TKW tersebut adalah dari mulut ke mulut. Mereka hanya kerja untuk tempat tinggal, itu ala kadarnya. Kami menanyakan, jika Ibu ditawarkan menjadi seorang TKW, apakah Ibu mau? Dan jawaban dari beliau tidak mau. Mayoritas orang-orang di situ bekerja menjadi TKI ke Malaysia, Arab Saudi dan Kamboja. Kira-kira kalau kakak ditawarin, mau pak? Baik itu lewat agen atau tidak, tetap. Narasumber selanjutnya bernama Kak Reni. Ia mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apa itu TKI legal ataupun ilegal. Ia juga tidak pernah mendengar terkait TKI legal maupun ilegal tersebut. Usia Kak Reni masih terbilang muda. Untuk itu, kami sedikit memberikan edukasi kepada Kak Reni dan menjelaskan terkait TKI legal dan ilegal serta bagaimana pelindungan hukumnya. Setelah itu kami juga menanyakan kepada Kak Reni, apabila ia ditawarkan menjadi TKI, apakah ia mau? Jawaban dari Kak Reni adalah tidak. Ia lebih memilih bekerja di lingkungan tempat ia tinggal. Dulu ibu pernah coba kerjanya sama anak. Pernah nyobanya kemana bu? Di Malaysia. Perginya sama anak. Narasumber selanjutnya bernama Ibu Sarimah. Ibu Sarimah dan anaknya pernah mencoba bekerja di Malaysia, tepatnya di kedai makan. Ibu Sarimah bekerja selama 10 hari saja karena kondisinya yang sedang sakit dan ia harus pulang ke Indonesia. Namun, anaknya masih tetap melanjutkan pekerjaannya di Malaysia. Terkait tempat tinggal, makan dan lain sebagainya, itu sudah disediakan. Anaknya pulang setiap 25 hari sekali ke Indonesia. Alasan Ibu Sarimah dan anaknya tidak ingin dikontrak karena dikhawatirkan akan susah untuk pulang. Kami kembali menanyakan, jika sekarang Ibu ditawarkan lagi untuk menjadi TKI, apakah Ibu mau? Jawaban dari Ibu Sarimah adalah tidak, karena ia memilih untuk bekerja di tempat sendiri. Misalnya ibu ditawarkan jadi TKI, nggak mau. Narasumber selanjutnya bernama Ibu Merzilah. Ibu Merzilah tidak mengetahui apa itu TKI baik secara legal maupun ilegal. Untuk itu, kami sedikit memberi pemahaman kepada beliau terkait apa itu TKI baik secara legal maupun ilegal. Kami menanyakan kepadanya, apabila ia ditawarkan menjadi TKI, apakah ia mau? Jawabannya adalah tidak. Itu ajakan ya. Ada yang ajakan, ada yang mau sendiri gitu. Ada juga posisinya ada yang ajakan tuh ada yang betul, ada yang tidak. Biasanya Ada mereka yang berhasil dan enggak lah gitu kan. Tipu gitu kan. oh pernah ada yang tipu juga. Ada kakak kawan itu ya. Dia ada lah punya tapi dia jam di darat kan. Ya dia tiba-tiba. Narasumber selanjutnya bernama Ibu Yusnani. Ibu Yusnani mengatakan bahwa ia tidak pernah bekerja menjadi seorang TKI. Namun, adiknya sekarang bekerja di Kamboja sebagai seorang TKI dan berangkat melalui agen resmi. Adiknya menjadi TKI sudah hampir 2 tahun dan pulang setiap 6 bulan sekali. Sejak menjadi TKI, perekonomian adiknya mulai meningkat. Kami menanyakan kepada Ibu Yusnani, apakah jika ia ditawarkan menjadi TKI, dia menginginkan? Ibu Yusnani mengatakan bahwa ia tidak ingin menjadi seorang TKI. Jadi pengen tahu
kakak pernah tak dengar gitu ada mungkin tetangga atau keluarga yang kerja ke Malaysia atau Singapura itu diajak gitu loh. Enggak, kalau misalnya dengar kayak tahu nah tetangga mana yang diajak ke kerja ke Malaysia gitu. Mungkin kakak pernah tahu tentang yang kerja di luar kayak mana gitu. Yang juga gitu enggak berarti enggak. Narasumber selanjutnya bernama Kak Ati. Ia mengatakan bahwa ia tahu tentang orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Namun, ia tidak tahu jika itu disebut sebagai TKI. Ia juga tidak tahu jika TKI dapat bekerja melalui agen yang resmi dan tak jarang pula bisa melalui ajakan dari mulut ke mulut. Ia tidak pernah ditawarkan untuk menjadi TKI dan apabila ditawarkan, ia mengatakan bahwa ia tidak mau. Dia kerja Malaysia memang baru balik. Oh, baru balik. Akhir bulannya dia berangkat lagi 2 orang, dia 2 beradik. Oh, satu tempat kerja yang sama, Nak? Sama, satu buah rumah. Narasumber selanjutnya bernama Nek Rukiah. Nek Rukiah mengakui bahwa ia memiliki seorang anak yang baru pulang dari Malaysia bekerja menjadi TKI. Anaknya bekerja menjadi TKI karena ajakan dari mulut ke mulut. Anak dari Nek Rukiah bekerja jualan rujak, cendol dengan menaiki mobil pickup di Malaysia. Anak Nek Rukiah pulang setiap 25 hari sekali dan sudah bekerja sekitar 2 bulan. Terkait tempat tinggal, makan, dan lain sebagainya telah ditanggung. Ke Malaysia, ya kan? Katanya di Malaysia, isinya itu ditipu. Narasumber selanjutnya bernama Pak Hadi. Pak Hadi mengaku kepada kami bahwa dulu ia pernah menjadi seorang TKI, namun ia harus pulang karena istrinya yang sedang sakit. Saat ini, Pak Hadi memiliki seorang keponakan yang kerja menjadi TKI, namun ditipu oleh agen yang tidak bertanggung jawab. Agen tersebut meminta uang kepada sang majikan sebesar Rp7.000 dan menggunakannya untuk kesenangan pribadi. Namun, keponakan Pak Hadi sedikit pun tidak merasakan uang tersebut. Merasa ditipu, ia pulang ke Indonesia baru-baru ini dan masih dalam keadaan bimbang. Apakah ia harus kembali lagi ke Malaysia atau ia harus mengganti uang sebesar Rp7.000 tersebut? Kami bertanya kepada Pak Hadi, apakah keponakannya tidak melaporkan hal ini? Pak Hadi menjawab hal ini tidak dilaporkan. Untuk alasan mengapa tidak dilaporkan, Pak Hadi kurang mengetahuinya. Narasumber selanjutnya bernama Bu Nita. Bu Nita mengetahui apa itu TKI baik secara legal maupun ilegal. Bahkan tetangganya pernah menjadi seorang TKI dan hampir saja dijual. Tetangga tersebut berangkat ke Malaysia tujuan untuk bekerja. Ia berangkat karena ajakan dan setelah sampai di sana, ia tidak bekerja apa-apa. Ia ditampung, tidak digaji dan tidak dipekerjakan. Karena merasa hampir dijual, ia kabur dan pulang ke Indonesia. Kita sendiri berapa nih? PP 880. Oh, itu kayak Sampai ke Singapura. Narasumber selanjutnya bernama Bu Wati. Beliau merupakan pekerja imigran secara ilegal di Singapura. Beliau berpendapat bahwa pergi tanpa agen sangat menguntungkan karena gaji yang diterimanya sebanyak $500 sepenuhnya diterima untuknya. Ia tidak perlu menyerahkan uang tersebut kepada agen. pernah ditawarin nggak untuk sekarang gini? Banyak yang nawarin. Secara ilegal atau legal? Maksudnya kalau Legal, secara legal. pakai agent? Cuman kayak nggak pakai kontrak gitu, 3 bulan di sana, paspor apa sih namanya? Paspor pelancong. 3 bulan? Iya, 3 bulan di sana, nanti balik lagi. Narasumber selanjutnya bernama Bu Nur Hayati. Ia menceritakan bahwa baru-baru ini ia sempat menerima adanya tawaran menjadi pekerja imigran, namun tidak memakai kontrak dan dalam kurun waktu 3 bulan dengan memakai paspor pelancong ke Malaysia. Sebelumnya, Bu Nur Hayati pernah menjadi TKW di Arab Saudi dan Bahrain. Bu Nur Hayati berpendapat bahwa selama beliau menjadi TKW, ia selalu mendapat majikan yang baik. Beliau juga berpendapat bahwa baik atau tidaknya majikan tergantung oleh TKW itu sendiri. Saya nak tanya, kalau dari abang, kenapa sebenarnya orang-orang seperti abang tuh, atau bahkan abang sendiri pernah ditawarkan barangkali? Kalau tentang bagi TKI ya, dari kerja ya, kalau di sini itu banyak tetangga orang, tetangganya abang sini kan,
Itu ada. Itu biasanya nih untuk tetangga-tetangga abang kan, itu berangkatnya biasanya baliknya ini setelah persekian tahun baru balik atau macam mana? Kalau petang itu bervariasi, kalau abang tengok ada ya per bulan, ada juga per tahun. Oh iya, ada yang sebulan, ada yang tahun. Berarti ada yang dari agen, ada yang mandiri sendiri. Narasumber selanjutnya bernama Bang Theo. Sebelumnya, kami menanyakan kepada Bang Theo apakah ia mengetahui TKI baik secara resmi maupun tidak. Bang Theo mengatakan bahwa ia mengetahui apa itu TKI baik secara legal maupun ilegal. Selanjutnya, kami menanyakan kepada beliau apakah ia pernah diajak menjadi TKI. Ia mengatakan bahwa tentu pernah, karena tetangganya adalah seorang TKI yang sudah bekerja selama berbulan-bulan bahkan selama bertahun-tahun. Terakhir, kami menanyakan kepada Bang Theo apakah ia menerima tawaran tersebut. Bang Theo mengatakan bahwa ia tidak ingin menjadi seorang TKI walaupun ia sudah ditawarkan. Bang Theo lebih memilih bekerja di Indonesia. Menjadi TKI, TKW atau muslim? Kalau di lingkungan kami itu sebenarnya yang setahu secara umum Mbak, biasa kalau orang kerja di luar negeri itu ada yang permitan itu bisa berapa tahun, terus ada juga yang model permit 3 bulan. Nah, rata-rata sih yang punya kawan ataupun saudara, mereka izin kerjanya itu permit. Nah, kalau yang ilegal ataupun yang nggak punya melalui agen yang nggak resmi itu kami nggak pernah dengar sih. Cuman kalau lihat berita sebenarnya banyak kejadian-kejadian seperti itu. Cuman kalau untuk di lingkungan yang kami dengar itu nggak ada. Cuman yang biasanya kalau mereka belum pengurusan permit biasanya passing per bulan baliknya itu secara administrasinya kami nggak kurang ngerti karena kami juga nggak pernah ke luar negeri ataupun kerja di luar sana. Narasumber selanjutnya bernama Pak Riki. Pak Riki mengatakan bahwa ia mengetahui tentang TKI yang pergi secara legal melalui agen yang resmi. Namun, ia juga mengetahui dari berita-berita bahwa banyak juga pekerja ilegal. Kami menanyakan kepada Pak Riki, apakah ia pernah ditawarkan menjadi seorang TKI? Pak Riki menjawab tidak. Kami menanyakan pula, apabila sekarang ia ditawarkan menjadi seorang TKI, apakah ia mau? Pak Riki menjawab, ia tidak mau, karena ia sudah menetap bekerja di Indonesia, dan juga sekarang banyak sekali penipuan apabila ia bekerja di luar negeri. Ibu, tahu tak kira-kira kalau seorang TKI itu ada yang secara resmi melalui agen dan ada yang dari mulut ke mulut? Nggak tahu sih, tapi saudara saya tuh ada juga yang kerja di Malaysia. Cuma kami nggak tahu sih di ilegal apa enggak ya. Soalnya dia tuh setiap bulan tuh pasti ada pulang ke Indonesia. Setiap bulan pulang. Nanti di Indonesia tuh cuma sekitar 2 hari, terus balik lagi ke Malaysia. Terus di sana tuh dia sih ceritanya ada mes gitu. Narasumber selanjutnya bernama Ibu Meli. Ibu Meli mengatakan bahwa ia mengetahui tentang TKI, namun ia tidak bisa membedakan antara TKI baik secara legal ataupun ilegal. Tetapi, ia memiliki saudara yang bekerja di Malaysia, terkait makan, tempat tinggal, dan lain sebagainya telah ditanggung. Saudaranya tersebut pulang ke Indonesia setiap 27 hari sekali, di Indonesia selama 2 hari, lalu kembali lagi ke Malaysia. Kami menanyakan kepada Bu Meli, apakah ia pernah ditawarkan menjadi seorang TKI? Jawabannya adalah tidak. Kami juga menanyakan kepada Bu Meli, apabila ia ditawarkan menjadi seorang TKI, apakah ia mau? Bu Meli mengatakan tidak. Ia lebih memilih bekerja di Indonesia. Kalau soal TKI ilegal atau TKW ilegal, dari dulu tuh memang banyak dengar. Apalagi kalau ke Malaysia, ke Singapura. Tapi cuma 2 negara itu aja, karena negara lain itu harus pakai visa.
Narasumber selanjutnya bernama Bu Ayu. Bu Ayu mengaku pernah ditawarkan menjadi TKI, namun menganggap bahwa itu tidak sesuai dari segi gaji dan tenaga. Bu Ayu juga menceritakan bahwa istilah bagi masuknya TKW atau TKI ilegal itu disebut dengan passing. Alasannya itu lebih merujuk kepada pekerja migran. Nah, untuk pertanyaan pertama, itu apakah sebelumnya abang pernah mendengar soal pekerja imigran, baik secara legal ataupun ilegal? Imigran itu pekerja yang di luar negeri ya? Iya, yang bekerja di luar negeri. Pernah. Pernah mendengar. Nah, apakah abang pernah mendapat tawaran untuk bekerja di luar negeri atau dari mulut ke mulut atau bahkan dari agennya mungkin? Kalau untuk tawaran sejauh ini belum ada. Mungkin kalau ada pun boleh dicoba. Boleh dicoba? Belum dapat tawaran. Tapi yang apa? Yang resmi lah dari pemerintah kayak. Yang resmi. Kalau misalnya bang, sekarang ini kan banyak nih yang dari mulut ke mulut. Misalnya abang ada saudara di Malaysia. Nah, saudara abang ajak, ayolah main ke Malaysia, ada kerja nih di sini. Kalau kayak gitu bang, abang menerima atau tidak? Kalau untuk hari ini kayaknya kita harus pikirkan dulu, karena kan bicara tentang pekerjaan itu kan tak semestinya di luar negeri aja, gitu kan nggak mesti balik berakhir, apalagi jauh dari keluarga. Jadi apalagi kan tak tahu juga kita di sana apakah sudah terjamin atau tidak. Kalau bisa kan cari yang di dalam negeri aja dulu. Narasumber terakhir bernama Bang Nizam. Kami bertanya kepada Bang Nizam tentang pemahaman terkait TKI baik secara legal maupun ilegal. Bang Nizam menyatakan bahwa ia memahami tentang TKI baik secara legal maupun ilegal. Kami juga bertanya kepada Bang Nizam apakah ia pernah mendapatkan tawaran menjadi seorang TKI. Ia menjawab, sejauh ini belum mendapatkan tawaran, dan apabila mendapatkan tawaran, boleh ia mencoba, asalkan melalui agen yang resmi. Pertanyaan terakhir, apakah ia mau kerja di luar negeri apabila diajak oleh keluarga? Ia menjawab bahwa untuk ajakan bekerja di keluarga ia tidak ingin, karena berbicara tentang pekerjaan tidak harus di luar negeri, dan ia lebih memilih untuk bekerja di negeri sendiri. Dari hasil wawancara kami di Kijang, khususnya di daerah Kampung Baru Keke, menyimpulkan bahwa sekitar 75% dari narasumber yang kami dapatkan mengetahui adanya pekerja imigran ilegal di sekitar mereka yang berangkat dengan menggunakan visa pelancong. Sementara 10% atau 2 dari 20 narasumber tidak mengetahui mengenai adanya pekerja imigran ilegal. Hampir sebagian pula yang menyatakan adanya kemauan untuk menjadi pekerja imigran meskipun ilegal dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, gaji yang diterima sepenuhnya menjadi miliknya. Yang kedua, tidak ada ikatan dan kontrak dengan agen. Namun, ada juga beberapa narasumber yang tidak mau dengan alasan pertama, harus pisah dengan keluarga atau tidak mendapat izin dari keluarga. Yang kedua, mengetahui bahaya dari pekerja imigran ilegal. Kurangnya kesadaran masyarakat dan rendahnya pelaporan dari korban juga menyulitkan penegakan hukum untuk mengatasi masalah tersebut.